Halo guys, balik lagi di channel gue NTGVD. Kali ini kita akan nge-review manhwa yang berjudul Nanomechin chapter 173. Nah, ya kan. Di sini sepertinya bapaknya dari cewek yang sedang gue gambar ini nih ya, yang bakalan jadi istrinya si MC kita. Sepertinya dia marah banget ya, marah besar malah, bahwa ternyata salah satu menyelamatkan anaknya ya cuman itu dengan berhubungan intim, ibaratnya bersama, ya nggak tahu ini yang pasti sih bersama MC. Nah, nanti di sini di chapter ini sepertinya bapaknya ini masih nggak terima, marah lah ya, iyalah anaknya sendiri ya marah ya, jadi ibaratnya dia belum nemuin orang yang dicintai, tahu tiba-tiba harus berhubungan intim. Di sini dokternya pun sudah memberikan solusi. Ya, mungkin meskipun bapaknya nggak setuju, dokternya pun pasti bodo amat ya, karena emang dia hanya sekedar yang diminta oleh MC buat nyembuhin ini dong, tolong. Tapi kalau itu sisinya, nah mau nggak mau sih bapaknya ini ya terima nggak terima ya harus ya, karena kalau nggak nyawa putrinya dari taruhan. Nah, di sini mungkin kita akan melihat kesepakatan kali ya, apakah bapaknya langsung minta tolong aja langsung otomatis sama MC, atau ngebuat kesepakatan, atau MC-nya sendiri ngajuin diri buat menikahi dia setelah berhubungan intim. Nah, tapi ini bakal jadi istrinya guys ya, mau nggak mau ya MC-nya juga harus tanggung jawab ya kan. Nah, ini jadi istrinya yang kedua, karena yang pertama tuh yang sebelumnya gue bilang yaitu temennya si MC. Berarti nanti dia dapat bantuan yang menurutku bagus sih ya di chapter ini, dan dia juga malah dapat bantuan orang kuat buat MC ngadepin dari sekte-sekte lainnya. Apalagi kekuatan dari si bapaknya ini yang cewek ini juga nggak bisa diremehin guys ya. Nah, siapa tahu nanti dia bisa belajar dari si bapaknya ini agar bisa teknik-teknik, menguasai teknik-teknik dari klan atau sekte yang sedang ditempati oleh bapaknya ini dan anaknya ini nih ya, yang sedang sakit ibaratnya, karena energi yin-nya itu sudah berlebihannya, mau nggak mau daripada anaknya meninggal. Nah, di sini mungkin kita akan melihat beberapa konflik ya, atau ya beberapa pembicaraan. Masih kayak bacot-bacotan guys ya, belum sampai ke ranah yang ke sebelumnya, karena kan misinya si MC ini kan emang buat nemuin si dokter ini buat nyembuhin siapa ya, gue lupa, pokoknya di chapter sebelum jadi gue lupa tuh, dia nyari dokter buat nyembuhin itu. Kalau udah selesai ya udah, berarti dia bakalan lanjut ke mencari beberapa musuhnya yang sudah di chapter lalu menghancurkan sektenya, beberapa sih ya yang menyusup. Nama itu siapa ya, gue lupa, pokoknya kayak ada god-god gitu, maksudnya ada dewa-dewa gitu namanya ya. Emang ketuanya juga kuat guys. Banyak yang beredar isunya ya, spoiler, lawannya musuhnya si ketua sekte ini nih, MC kita ini ternyata punya nano guys, punya nano lagi ya. Antara nanonya yang lebih hebat dari MC atau enggak, itu sih belum kita ketahui, tapi beredar isu ya, banyak juga spoiler di luar sana yang bilang bahwa lawan MC ini yang paling berat nanti juga punya teknologi nano sama seperti si MC ini. Entah itu orang itu emang dari masa depan yang ke masa lalu, bisa jadi ya, atau malah kayak si MC yang dikasih oleh cucu-cucunya di masa depan ya. Tapi bisa jadi sih dari masa lalu dari masa depan ke masa lalu, seperti genre manhwa kita yang sebelumnya ya. Nah, di sini tuh nanti palingan dia bakalan adu kali ya, ngadu si nano. Apalagi si MC kita ini belum OP parah guys ya. OP-nya itu tetap zero to hero kalau menurut gue ya. Nggak kayak nge-cheat banget, meskipun dia udah punya nano pun nggak bisa kayak langsung dia ngerjain misi nih. Kayak
mawa lainnya. Habis itu dia langsung naik tingkatan. Nggak gitu guys, dia juga harus kayak berkorban. Nah, paling si nano machine itu cuman bisa kayak nunjukin arah kultivasinya harus ngapain dan lain-lain biar cepat ya. Biar memprosesnya itu cepat, biar tujuannya itu jelas ya. Beda cerita kalau yang pakai nge-cheat yang kata pakai mesin teknologi yang itu tuh ya, banyak yang manual yang tiba-tiba langsung kuat ya. Kalau dia itu zero to hero ya, apalagi ngumpulin anggotanya pun nggak sembarangan dia juga ya, nggak kayak apa tuh, kayak tiba-tiba langsung dapat gitu aja. Tapi kalau kita lihat Rana dari dua orang tua dan anak ini juga nggak bisa diremehin guys, apalagi pas dia ngamuk ya, yang cewek ini nih itu sampai MC pun dan teman-teman yang lain kewalahan guys. Dalam artian bukan kalah, maksudnya kewalahan ngadepin kekuatan dari energi yin-nya ya, yang gimana emang kata si siapa ya, yang cewek itu dia tuh kayak Frozen, ratunya Frozen. Siapa sih itu yang waktu film Frozen Elsa apa ya, kakaknya Elsa siapa tuh namanya? Oh ada tuh yang kekuatannya sepatu. Nah hampir sama cewek ini, kekuatannya bisa ngebokuin di areanya. Tapi kita nggak tahu ya. Biasanya kalau ngamuk bisa, tapi pas nanti sadar malah dia lemah. Ibaratnya nggak bisa memaksimalkan kekuatannya ya. Tapi kita lihat ke depannya apalagi. Tapi percuma sih ya. Karena cewek ini tuh udah jarang nongol nanti ke depannya guys. Kenapa jarang nongol? Ya nggak tahu kenapa ya. Apa dia emang ngurusin sekenya atau enggak, tapi emang dia jarang nongol. Mungkin dua orang inilah yang menjadi jembatan dari MC kita yang akan bertemu dengan nenek moyang dari sektenya dua orang ini guys ya. Apalagi banyak juga yang beredar bahwa nanti si Hubong itu bakalan menjalin hubungan sama nenek moyang. Oh kita lihat aja nanti ya. Sepertinya sih jalur ceritanya itu berhubungan sama si dua orang ini ya. Gue kan belum nggak baca novelnya. Ya katanya sih nanti ketemu leluhurnya. Nah penyebab dari ketemunya leluhurnya dia berdua ini ya paling dia yang ngasih tahu, entah itu minta pertolongan atau dia ngasih tahu bahan-bahan atau buat si MC ini makin kuat lagi ya, biar makin hebat lagi. Emang si MC ini kan targetnya pengen memperkuat diri ya, karena MC ini belum sadar bahwa di luar sana bukan hanya nano aja yang dia punya ya, tapi ada orang-orang yang juga sama mempunyai nano seperti dia. Nah seharusnya sih MC kita lebih cerdas, lebih pintar, maksudnya lebih kayak menyediakan lah ya cadangan ya, rencana cadangan untuk menghadapi nano versi yang lain, karena takutnya ada musuh-musuhnya yang menggunakan nano selain dia. Oke? Dari sini kayaknya kita cukup sampai di sini aja dulu ya guys, untuk nge-review dari chapter Nano Machine ini. Jadi kalau kalian mau ketinggalan videonya, bisa langsung ke playlist itu aja. Terima kasih yang udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.